Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya, dan terhindar dari virus corona. Nah, teman-teman semua, di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Hana Oktaviana, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini Ibu akan menggantikan sementara untuk mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan diajarkan oleh Ibu. Nah, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya pada hari ini adalah menikmati kekuasaan Allah dan juga menganalisis isi Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, teman-teman semua, sekarang sebelum kita mulai berdoa, mari rapikan terlebih dahulu. Tolong ketua kelas rapikan terlebih dahulu barisan meja teman-teman semua ya. Nah, itu tolong dirapikan sedikit. Nah, jika sudah rapi, sekarang mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman kelas 7 ini. Baik, yang pertama Ibu akan mengabsen oh ya, yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Lalu jika ada temannya yang sakit, silakan sampaikan alasannya kepada Ibu. Ada yang tidak masuk, silakan sampaikan alasannya kepada Ibu. Baik, yang pertama Fatimah. Ada ya Fatimah. Yang kedua Ali. Ali juga ada. Yang ketiga Muhammad. Muhammad juga ada ya. Nah, teman-teman semua ini sudah selesai absen. Nah, sekarang teman-teman semua, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran dan juga pengertian tentang hadis. Nah, di pertemuan lalu itu juga teman-teman diajarkan untuk bisa memahami apa itu Al-Quran, apa itu hadis, seperti itu. Lalu tentang manfaat-manfaat belajar Al-Quran dan hadis ya. Nah, baik teman-teman semua, sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah menikmati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menganalisis Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, teman-teman semua, baik, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, yaitu bertujuan untuk menganalisis, mengamati gitu, dan juga agar siswa memahami pelajaran yang Ibu sampaikan seperti itu. Lalu Ibu juga akan diharapkan pada pertemuan kali ini siswa dapat memahami, lalu mengamati, menganalisis, bekerja sama untuk menganalisis kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, teman-teman semua, mari kita memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, teman-teman semua, mengapa sih kita harus mempelajari menikmati kekuasaan Allah dan rahmatnya gitu, dan juga mengapa kita harus menganalisis dan juga memahami, mengamati gitu isi kandungan Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Karena kita harus tahu apa saja sih kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Lalu juga agar kita tahu gitu apa sih isi Al-Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10, kandungannya apa aja, lalu kaitannya Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10 dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu apa, seperti itu. Nah, teman-teman, agar kita juga lebih bersyukur jika kita mengetahui apa saja kekuasaan Allah ya. Mari kita mulai pembelajaran ini
dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita akan membaca bersama-sama Quran surat Qasyam ayat 1 sampai 10. Mari dibuka semua teman-teman Al-Qur'annya yang sudah dibawa ya. Nah, kita akan bacanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sumpah Allah itu. Nah, dalam Quran surat Qasyam dari ayat 1 sampai dengan 10. Di situ Allah tuh bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari gitu. Lalu Allah menyebutkan lagi wal qamari, demi bulan gitu. Lalu demi siang dan malam gitu. Allah dalam Quran surat Qasyam itu menyebutkan berkali-kali Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang seperti itu. Nah, di situ artinya di situ menunjukkan bahwasanya Allah itu boleh bersumpah atas nama siapapun, atas apapun. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu itu Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Qasyam tersebut. Allah telah mengilhamkan, memberikan kepada manusia dua jalan. Satu jalan ketakwaan dan juga satu lagi jalan kemungkaran seperti itu. Tinggal kita sebagai manusia memilih jalan yang mana yang akan kita lalui seperti itu. Apakah kita mau bertakwa atau enggak mengingkari seperti itu. Nah, tentunya kita harus bertakwa ya teman-teman semua. Nah, maksud itu tuh di sini adalah manusia itu hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Allah kan ngasih nih sama manusia ya, ngasih dua jalan ketakwaan atau kemungkaran. Nah, Allah tuh udah bilang sebelumnya, kalian hanya boleh bersumpah atas namaku, maka berarti kita harus lurus terus sama Allah, berarti kita harus tetap berada di jalan ketakwaan. Seperti itu ya teman-teman maksudnya. Nah, lalu juga Allah di situ menjelaskan bagi jiwa yang memilih jalan kemungkaran maka tersesatlah ia gitu, maka dia tidak beruntung. Akan tetapi siapa yang memilih jalan ketakwaan maka dia sangat beruntung gitu, karena dia mengimani Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan gitu. Tidak Tuhan selain Allah seperti itu. Maka dari itu manusia tidak boleh bersumpah atas nama siapapun, karena memang Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian penjelasan dari Ibu teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah selesai ya membaca bersama-sama Al-Quran surat Qasyam ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang kita akan Ibu akan menugaskan kalian untuk menulis Quran surat Qasyam tersebut ayat 1 sampai 10 beserta artinya ya. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Ibu tunggu. Teman-teman semua, sudah selesai ya semua menulisnya sekarang. Nah, lalu jika sudah, kalian taruh terlebih dahulu buku kalian yang sudah ditulis dengan posisi terbuka, Quran itunya, tulisannya di atas meja kalian masing-masing. Nah, setelah itu Ibu akan menayangkan, memberikan video kepada kalian tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi dan yang ada di muka bumi ini. Silakan teman-teman semua ditonton, dicermati, diamati, lalu dipahami gitu ya, apa saja kekuasaan Allah yang ada dalam video tersebut. Silakan teman-teman, selamat menonton. Orang. Hal itu dikarenakan fenomena geyser tidak muncul di sembarang tempat, hanya sering di lokasi di belahan bumi ini. Salah satunya ya geyser yang menakjubkan di Islandia. Di antara kalian sudah ada nggak yang pernah melihat geyser langsung? Fenomena ini guys berupa mata air panas yang menyembur dari permukaan bumi ke udara secara teratur, yang bukan disebabkan oleh ulah manusia. Buat yang penasaran sama geyser, kalian bisa berkunjung ke Islandia. Di sini terdapat geyser yang sangat terkenal bernama Strokur, yang kabarnya mampu menyemburkan air panas setinggi 20 meter lebih dalam 5-8 menit sekali. Geyser sendiri muncul
ataupun biru, danau yang satu ini justru berwarna pink. Wah, manis banget ya. Danau ini secara kebetulan ditemukan oleh Matthew Flinders saat sedang mendaki di pulau ini. Kabarnya, nama Hiller yang dipakai di danau ini diambil dari salah satu anggota ekspedisi, yaitu William Hiller, yang meninggal di pulau tersebut pada tahun 1803. Ada yang tahu nggak dari mana datangnya warna pink di danau ini? Ternyata guys, warna merah muda tersebut disebabkan oleh alga. Namun, dalam penelitian terbaru, peneliti mengkonfirmasi bahwa kehadiran mikroba ekstremofil berkontribusi terhadap warna yang dihasilkan danau tersebut. So, jika kalian ingin nyebur di danau pink, silahkan ke Australia aja ya. Jangan lupa, jangan ajak saya juga ya kalau mau ke sana. 8. Gua Finkel. Nah guys, tempat fenomena alam paling menakjubkan yang satu ini namanya adalah Gua Finkel. Kalau di Indonesia ada gua unik yang namanya Gua Kota Malin. Kalau di Skotlandia ada gua eksotis yang berukuran besar, memiliki pemandangan seperti markas perompak atau bajak laut. Dinding-dinding guanya ini menyerupai tumpukan Lego, tinggi langit-langitnya mencapai 22 meter dengan kedalaman gua mencapai 82 meter. Mitos yang beredar mengenai gua ini cukup unik. Kabarnya masyarakat percaya kalau Giant's Causeway dibangun oleh raksasa. Pulau ini pun guys dipercaya sebagai titik pertemuan raksasa pada zaman dahulu. Secara geologis, gua ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi 50 juta tahun yang lalu. Wah, udah lama juga ya. Gua Finkel ini juga menjadi inspirasi para seniman karena keindahannya. Bagi kalian yang penasaran dengan gua ini, silahkan ke Skotlandia. 7. Sungai mendidih, Shanai Timpiska. Alam memiliki berbagai fenomena alam yang unik dan indah yang bisa membuat kita jadi takjub. Bahkan, para peneliti sendiri bingung dibuatnya. Sungai mendidih Shanai Timpiska salah satu contohnya. Sungai ini terletak di pedalaman Amazon di wilayah Peru dengan panjang 4 mil. Shanai Timpiska ini adalah sungai mendidih. Saking panasnya guys, makhluk apapun yang tercebur ke dalamnya sama aja dengan direbus hidup-hidup. Ini belum ada ilmuwan yang bisa menjelaskan mengapa air di sungai itu bisa panas. 6. Mother Septon, Gua Ayam Batu. Sebuah gua di North Yorkshire, Inggris merupakan sebuah tempat yang mengalirkan air dari sisi tepi. Banyak orang yang dibuat penasaran soal gua tersebut. Karena kabarnya nih guys, gua tersebut punya legenda yang mengerikan. Masyarakat sekitar mempercayai dan menganggap tempat itu dikutuk penyihir. Konon, benda apapun yang diletakkan di bawah tetesan air itu akan membatu setelah 5 bulan. What? Seriously? Para ilmuwan pun meyakini air tersebut mengandung mineral yang sangat tinggi. Akibatnya, apapun yang terkena tetesan airnya akan mengeras menyerupai stalaktit di goa. Namun, hal tersebut belum terkonfirmasi secara ilmiah. Banyak loh traveler yang datang untuk melihat tempat ini dan untuk membuktikan kebenaran tetesan air yang menetes yang katanya dapat mengubah barang menjadi batu tersebut. Penasaran kan? Sama dong. Tapi nggak mau ah, nanti kita berubah jadi batu. 5. Danau Riesco. Kalian percaya nggak sih guys kalau ada danau yang hilang dalam semalam? Walaupun kedengarannya nggak masuk akal, tapi pada tahun 2016 lalu di Chili, Danau Riesco yang memiliki luas 14 km persegi tiba-tiba hilang dalam semalam. Wow, air danau serta hewan lainnya pun turut menghilang, sehingga wilayah tersebut kering nampak seperti gurun. Para ilmuwan masih belum yakin terhadap fenomena ini, namun mereka beranggapan kalau fenomena tersebut terjadi karena disebabkan oleh perubahan geologi. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya tadi kita sudah selesai menonton bersama-sama video tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu banyak hal-hal yang Allah berikan ke kita, tapi kita tuh tidak mampu untuk menghitungnya gitu, atau enggak kita tidak mampu untuk menganalisisnya gitu, mengidentifikasikannya. Misalkan seperti tadi ya, seperti ada di video, Allah menciptakan begitu banyak sel tubuh dalam manusia. Setiap manusia itu ada jutaan mungkin sel tubuh, tapi masya Allah gitu, Allah bisa menciptakan tersebut gitu dalam tubuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah lalu selanjutnya ibu akan memberikan kalian bahan bacaan terkait materi kita pada hari ini, yaitu menikmati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam bacaan tersebut kita akan melihat dan membaca kekuasaan Allah lewat mendengarkan Al-Qur'an. Disimak, mari kita simak bersama-sama.
Alhamdulillah teman-teman semua, kita tadi telah membaca ya materi tentang kekuasaan Allah dari mendengarkan Al-Quran. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, silakan kalian identifikasi dan juga cari kekuasaan Allah yang terdapat pada Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10, lalu juga pada video dan juga bacaan yang telah tadi Ibu kasih materi bacaannya gitu. Nah, terus nanti jika belum ada yang dipahami, maka Ibu akan mempersilahkan kalian untuk bertanya. Semua, setelah kalian telah selesai waktunya menganalisis ya, sudah habis, lalu sekarang boleh kalian bertanya pada Ibu semua tentang materi kita pada hari ini yang kalian belum pahami ya. Tapi Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian hanya tentang materi kita pada hari ini, ingat ya. Nah, itu Pak, tentang menikmati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Di luar itu Ibu tidak akan menjawabnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman semua, alhamdulillah jika tidak ada yang bertanya, Ibu mau kalian membuat kelompok masing-masing berjumlah 5 orang. Nah, nanti jika sudah dibuat, kalian berkelompok, tugasnya adalah menganalisis, mencari, lalu juga mencari kekuasaan. Oh, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kaitannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, itu kalian kerjanya bersama-sama ya. Nah, lalu jika sudah dianalisis dan juga diidentifikasi, kalian tulis di kertas gitu. Lalu nanti kalian berkelompok akan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil identifikasi kalian tentang ini, kekuasaan Allah dan juga Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Nah, lalu nanti jika sudah presentasi, silakan untuk kelompok lain atau audiens bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Setelah itu, setelah bertanya, kelompok yang mempresentasikan harus menjawab pertanyaan dari audiens dan harus saling bertukar informasi tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang kekuasaan Allah dan juga Al-Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah nanti dijawab, lalu bergantian dengan kelompok lain yang presentasi. Sesuai urutannya dari kelompok 1 sampai 10 seperti itu ya. Itu diulang-ulang terus seperti itu. Nah, mari kita mulai pembentukan kelompoknya. Sekarang silakan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini tentang kekuasaan Allah dan Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10 dari hasil identifikasi kelompok 1 ya. Kelompok 1 telah mempresentasikannya. Lalu silakan bagi teman-teman semua, teman-teman kelompok lain audiens, silakan bertanya kepada kelompok 1. Apa saja yang belum dipahami dari presentasinya kelompok 1 ini? Silakan bertanya dari kelompok mana? Kelompok 1 jawab tadi pertanyaan dari teman kelompok kalian yang lain. Silakan dijawab. Nah, teman-teman, ini tinggal satu kelompok lagi ya, tinggal kelompok 10. Nah, nih kelompok 10 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita tadi sudah presentasi bersama-sama dari kelompok 1 sampai dengan 10. Itu bagus-bagus semua kelompoknya, identifikasinya juga sudah bagus-bagus. Nah, lalu sekarang Ibu, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama tentang materi kita pada hari ini, yaitu menikmati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Quran surat Asyam ayat 1 sampai 10. Silakan teman-teman semua yang ingin menyampaikan kesimpulannya, 2 orang dari kelas ini, dari wanita 1 dan juga laki-laki 1 ya, silakan maju ke depan. Baik semua teman-teman, terima kasih kepada Fatimah dan juga Ali telah memberikan kesimpulan ya, mewakilkan teman-teman kalian semua sekelas. Nah, sekarang Ibu sendiri akan menyimpulkan apa saja tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Quran surat Asyam ayat 1 sampai dengan 10 ini, itu kandungannya. Nah, teman-teman, kita semua telah tahu ya bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas dan rahmat Allah itu juga sangat luas di muka bumi ini gitu, untuk seluruh manusia. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil
ambil dari pelajaran tadi, kita telah menganalisis, mengamati, mencermati, berdiskusi gitu. Dari kesimpulan tersebut kita bisa lihat bahwa kekuasaan Allah itu sangat banyak, sampai-sampai kita tidak cukup waktu kita untuk mendiskusikannya dalam kelas ini gitu ya. Untuk membahas semua kekuasaan Allah itu tidak cukup. Nah, lalu kesimpulannya juga bahwasanya kita harus bersyukur karena kita sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dalam kelas ini. Itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan kita, yaitu kesehatan yang Allah beri kepada kita. Nah, teman-teman semua, lalu juga dari Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 itu isinya Masya Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu bisa loh menciptakan bulan dan juga menciptakan langit gitu, dan juga alam semesta, seluruh tata surya, planet-planet, menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dengan begitu detailnya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu, karena kita tahu kekuasaan Allah, kita harus bersyukur apa-apa saja yang telah kita dapatkan dalam hidup ini. Nah, teman-teman semua, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya apapun itu yang belum dipahami dari materi tentang menikmati kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ibu tunggu pertanyaannya. Tidak ada yang bertanya? Baik, jika seperti itu berarti sudah paham semua ya, teman-teman. Nah, sekarang terima kasih untuk teman-teman semua sudah mau mengikuti pelajaran ini sampai akhir ya. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung ini pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, tadi untuk Ibu mau menilai tentang tadi presentasi dari kelompok 1 sampai 10 ya. Nah, untuk presentasi kelompok 1 bagus karena itu permulaan gitu, dan juga mungkin belum mengerti bagaimana mempresentasikannya, maka masih agak gugup, itu tidak apa-apa. Nah, lalu juga sudah bagus identifikasinya tentang kekuasaan Allah dan juga Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10-nya sudah bagus. Lalu kelompok 10 juga sudah bagus. Begitupun kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya sudah bagus mungkin. Mungkin kekurangan dari kalian hanya perlu lebih di upgrade cara bicaranya atau kepedeannya, tingkat kepedean kalian untuk berbicara gitu, di depan kelas, untuk berbicara di depan umum ya, teman-teman dipelajari dari itu. Dan juga sekarang Ibu akan untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu hafalkan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, lalu teman-teman semua, nanti besok pertemuan selanjutnya Ibu akan mengetes kalian satu persatu yang sudah menghafal Quran surat Asy-Syams ya, ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan semuanya bisa menghafalnya. Amin. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Mari kita baca doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, baik teman-teman semua, telah selesai pembelajaran pada hari ini. Ibu pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.